Bolehkah umat Islam membeli barang dari orang Muslim yang memberi diskon karena hari raya non-Muslim? Bolehkah umat Islam atau orang Islam menerima upah ekstra bonus dari non-Muslim yang sedang berhari raya? Maka kalau ada orang Islam ikut libur di hari raya orang non-Muslim, seharusnya dia menolak libur. Dia harus tetap berangkat kerja, karena kalau libur berarti mengakui. Baik, berikutnya, apakah boleh membeli barang diskon karena mereka sedang melaksanakan hari raya? Kalau kita biasa belanja di tempat itu dan pada hari itu dia memberikan diskon karena sedang berhari raya, maka boleh-boleh saja. Karena apa? Misalkan kita setiap seminggu beli beras di sebuah toko milik non-Muslim, lalu pada hari raya mereka sale ya 10%, 20%, boleh-boleh saja. Nah, termasuk kalau menerima hadiah saja boleh, apalagi kalau kita bekerja bekerja dengan non-Muslim, lalu pada hari raya dia memberikan bonus atas gaji atau pekerjaan yang kita lakukan. Ya, kita tidak bekerja dengan mereka pun, kalau mereka memberi kita boleh menerima. Apalagi kita bekerja kepada mereka, kemudian mereka memberikan tambahan bonus karena kegembiraan mereka. Kita menerima bukan berarti mengakui perayaan mereka, tetapi kita menerima untuk menciptakan sebuah hubungan sosial yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim. Loh, apakah boleh melakukan itu? Saya ingin mengulangi lagi, Kanjeng Nabi itu pernah berpesan bahwa tetangga kita itu ada 3 macam. Tetangga sebagai sesama Muslim, tetangga karena itu punya hubungan darah, kerabat kita, dan tetangga karena dia berbeda agama. Ya, jadi ada 3 macam tetangga. Yang sesama Muslim karena dia sesama seagama, yang kerabat karena dia punya hubungan darah. Lalu haknya kalau yang non Muslim apa? Hak ketetanggaan, hak ketetanggaan. Kalau yang sesama Muslim dia punya hak sebagai sesama Muslim. Kalau yang kerabat dia punya hak sebagai Muslim dan sekaligus kerabat. Nah, kalau yang non-Muslim, dia kan bukan Muslim, dia bukan kerabat, tapi dia masih punya hak, yaitu hak ketetanggaan. Ketetanggaan itu tidak cukup hanya dipahami secara fisik, dia berada di sebelah kita. Ya, tetapi ketetanggaan itu adalah sebuah kedekatan. Sehingga terciptanya persaudaraan itu tidak dibatasi oleh teritorial. Terciptanya sebuah ukhuwah itu bersifat tanpa sekat. Oh, ini sudah beda kelurahan, oh ini sudah beda RW, enggak. Ukhuwah tanpa sekat. Nah, meskipun bukan Muslim, bukan kerabat, tapi dia masih punya hak, yaitu satu hak, yaitu hak sebagai tetangga, hak sebagai teman dekat kita, yang kita harus hormati. Apa? Ya kalau dia meninggal kita harus melayat, kalau dia sakit ya kita harus tengok, harus jenguk. Ya, boleh tidak kita mendoakan supaya dia sembuh? Boleh. Loh, siapa tahu gara-gara kita datang mendoakan dia sembuh, jadi sembuh betulan. Padahal orang lain sudah sekian banyak yang mendatangi, yang besuk.
nggak ada yang pengaruh doanya. Ya, begitu Aryo datang, angkat doa. Nah, saya tak doa yang ada di pesantren udah hafal ya. Paling kan dia nggak ngerti artinya kan gitu. Iya. Begitu Aryo pulang, langsung sehat, sembuh. Loh, Pak dokternya bilang, ini saudara sudah sembuh, nggak ada penyakitnya lagi, sudah pulang-pulang, jangan di sini kelamaan. Gitu. Dia mikir, selama ini luar biasa orang Islam ini. Meskipun saya tidak seagama, tetapi masih mau mendoakan. Kan begitu. Akhlak Islam. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kita jangan dipersempit oleh pemahaman-pemahaman yang seolah-olah memberikan apa? Ya menakut-nakuti. Karena memang saya akui seperti tadi saya jelaskan ada hadisnya yang melarang. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah menjelaskan tentang posisi hadis itu. Yang terakhir semua itu tidak terlepas dari sebuah peristiwa, yaitu ketika Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Masih ingat sejarah yang pernah kita pelajari bagaimana Asma putri sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang mengirim makanan ketika ayahnya dengan Kanjeng Rasul sembunyi di gua, ya, Thaur, kejar orang, ya, yang memberi makan, mengirim makan. Tapi ibunya itu belum Islam, belum masuk Islam. Asma sudah awal. Lalu suatu saat ibunya itu memberi hadiah. Asma binti Abu Bakar bingung, ini ibuku belum masuk Islam, boleh nggak hadiahnya aku terima? Datanglah minta fatwa kepada Kanjeng Nabi, boleh nggak aku terima hadiah ini? Karena dengan menerima hadiah ini berarti aku masih punya silaturahim dengan ibuku. Kata Kanjeng Nabi, lakukan, sambunglah silaturahimlah dengan menerima hadiah tersebut. Tapi tadi itu kenapa? Karena ibunya bukan non-muslim yang memerangi Islam. Sesuai dengan surat Al-Mumtahanah ayat 8. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua, terutama kepada umat Islam Indonesia. Ya, atau umat Islam di negara lain yang mengerti bahasa Indonesia. Karena ceramah ini kan pakai bahasa Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.